Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Naditya Adistiawan dari kelas Ekonomi Syariah A angkatan 2023 dengan NIM 401230253 dan saya memiliki absen 17 atau absen ganjil. Nah, saya di sini akan menjelaskan tugas pertemuan ke-13 mengenai uji SEM efek moderasi. Nah, di sini saya sudah membuka dua tab dari Google Chrome, yaitu yang pertama tugas pertemuan ke-13 di Google Classroom yang telah diberikan tugas SPSS oleh Ibu Maulida Nurhidayati atau tugas Smart PLS. Nah, di sini sesuai keterangan, kelas ESA untuk absen genap mengerjakan sub efek mediasi atau intervening dan absen ganjil mengerjakan SEM efek moderasi. Karena saya merupakan absen ganjil, yaitu absen 17, maka saya akan mengerjakan tugas pertemuan ke-13, yaitu SEM efek moderasi yang ini. Nah, jadi karena di sini sudah ada datanya, data SEM moderasi dan soal untuk SEM moderasi, nah langsung kita buka saja. Jadi di sini kami memiliki data ada FI1, FI2, FI3, dan FI4, serta ada FK1, FK2, FK3, dan FK4, ada FS1, FS2, FS3, FS4, dan ada PES1, PES2, PES3, serta PES4, dan ada AES1, AES2, serta AES3. Jadi, apa yang dimaksud dengan data-data di bawah ini? Langsung kita buka untuk soalnya teman-teman. Nah, di sini untuk keterangan soal dari SEM efek moderasi, yaitu bisa kita lihat. Di sini judulnya pengaruh faktor instruksional, faktor kontekstual, dan faktor strategis terhadap adopsi ekonomi sirkular dengan pengetahuan ekonomi sirkular sebagai variabel moderasi. Nah, untuk kerangka berpikirnya, ada beberapa kerangka pikir di bawah ini. Jadi di sini bisa kita lihat. Nah, untuk kerangka berpikirnya ada faktor instruksional dengan faktor kontekstual dan faktor strategis. Di sini faktor-faktor ini mengarah ke satu Y, yaitu adopsi ekonomi sirkular. Nah, untuk faktor pengetahuan ekonomi sirkular itu mengarah ke masing-masing garis dari faktor yang terhubung ke adopsi ekonomi sirkular. Nah, untuk indikator yang sudah kita lihat tadi, yaitu yang ini. Soal ini itu mengacu kepada faktor instruksional dengan kode FI1 sampai FI4 dan faktor kontekstual dari FK1 sampai FK4, lalu ada faktor strategis dari FS1 sampai FS4. Nah, untuk variabel moderasi ada PES1, PES2, PES3, dan PES4, serta variabel dependent, yaitu adopsi ekonomi sirkular dengan AKS1 sampai AKS3. Nah, dari keterangan yang sudah saya miliki, jadi ini nanti akan kita uji. Kita uji kemana? Akan kita uji ke uji Smart PLS. Nah, di ini. Uji Smart PLS di sini. Jadi langsung saja kita mengerjakan. Untuk tahap pertamanya, yaitu yang pertama kita buat new project terlebih dahulu. Lalu kita beri nama pada file. Nah, pertama kita lihat di sini ada new project, maka kita pencet. Nah, name kita beri nama tugas pertemuan 13. Oke, langsung kita create. Nah, setelah kita create, kita lihat jika kita sudah beri nama. Nah, di sini kita akan import data file. Nah, di sini
data tadi sudah kita download teman-teman. Nah, data SEM moderasi ini kita download terlebih dahulu. Karena datanya sudah saya download, maka langsung kita import datanya. Lalu kita open. Oke, setelah kita open, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bisa langsung mengimportnya, teman-teman. Nah, langsung kita import. Nah, nanti keterangannya akan seperti ini. Tadi jika teman-teman sudah melihat untuk setiap faktor instruksional dan variabel-variabelnya itu berjumlah 19. Nah, di sini karena jumlahnya 19 dan jumlahnya sudah benar, maka di sini data bisa kita lanjutkan karena sudah sesuai dengan data yang ada di soalnya. Nah, jika sudah, lalu kita lanjutkan dengan create model. Create model. Karena tugas pertemuan 13, kita milih model tipenya, yaitu PLS-SEM. Karena kita akan menguji PLS-SEM moderasi. Nah, untuk modelnya kita beri tugas moderasi 13. Kita beri nama ini, teman-teman. Lalu kita save. Nah, di sini jika sudah seperti ini, nah nanti kita akan masuk ke pilihannya seperti ini. Lalu kita buat apa? Kita buat seperti gambar yang sudah ada tadi. Nah, kita akan membuatnya menjadi seperti ini. Kita akan buatnya menjadi seperti ini. Langsung saja kita buat, teman-teman. Untuk yang pertama, kita beri nama faktor instruksional. FI atau faktor instruksional. Lalu yang kedua, kita beri FFK atau faktor konstruksional. Lalu kita oke, selanjutnya kita beri FS atau faktor strategis. Lalu untuk yang di sini kita beri nama AKS. Kita klik OK, dan yang terakhir yang di tengah kita beri nama PES. Oke. Lalu kita lihat, teman-teman. Jika sudah seperti ini, maka kita lihat arahnya kemana. Kita hubungkan terlebih dahulu. Untuk menghubungkannya bagaimana? Kita pencet connect. Jadi kita di sini akan menghubungkan F1 ke AKS. Nah, akan langsung muncul panah ya, teman-teman, ke AKS. Lalu FS ke AKS. Nah, jika sudah, PS bagaimana? PS kita arahkan ke masing-masing garis. Nah, seperti ini, teman-teman. Jika sudah seperti ini, nah, ketika sudah terhubung semua, maka kita klik select untuk memindahkan atau untuk menatanya. Nah, seperti ini. Bisa kita dekatkan, oke, agar lebih mudah dalam menyusunnya nanti. Kita kurangi, teman-teman. Nah, di sini jika sudah membuat seperti ini, maka kita lanjutkan dengan pilih kita connect untuk menggabungkan. Jika sudah, kita masukkan file yang ada di bagian kiri ini. Pertama F1 sampai F4. Maka masuknya ke FI. Oke. Lalu kita lanjutkan dari FK1. FK1 sampai FK4 itu masuk ke FK, lalu ada FS1 sampai FS4 masuk ke FS, dilanjutkan dengan PES1,
Nih teman-teman, PES1, PES2, PES3 sampai PES4 masuk ke sini, dan AES1, 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 AES2, AES3 kita masukkan ke sini. Jika sudah, kita tata terlebih dahulu, yaitu dengan cara line to live. Terserah dari teman-teman mau dibuat seperti apa, atau mau dibuat ke atas juga bisa. Jika mau dibuat ke kiri juga bisa, dibuat ke bawah juga bisa, dibuat ke kanan bisa, dibuat ke kanan bisa. Jika sudah seperti ini teman-teman, maka kita lihat. Jika sudah seperti ini, maka teman-teman bisa save terlebih dahulu. Lalu kita lanjutkan ke ujinya. Kita klik calculate. Nah, di sini kita klik calculate, lalu kita pilih PLSM algorithm. Kita start calculation. Kita tunggu sebentar. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita lihat. Jika sudah seperti ini, nah maka semuanya sudah kita uji, lalu kita lihat bagaimana data yang ada di sini, apakah sudah baik, sudah benar atau belum. Lalu bagaimana cara melihat bahwa data itu sudah baik atau sudah benar apa belum? Kita lihat di sini, jika data ini menunjukkan semua konstruk memiliki nilai loading factor yang lebih dari 0,7, maka loading factor ini bisa dikatakan baik. Kecuali jika loading factor ini belum mencakup 0,7 semua, maka harus ada salah satu variabel yang dihilangkan. Di sini kita lihat teman-teman, apakah sudah sesuai dengan 0,7 semua. Untuk FI3, V2, FI1 0,775, 0,783, 0,904. Sudah benar. FK1 929, 929, 0,941, 0,929, FS1 sampai FS4 0,862, 0,900, 0,911, 0,921 sudah baik. Lalu ada bagian PES 0,917, 0,918, 0,914 dan 0,3933. Jika semuanya sudah baik, maka kita katakan baik. Tetapi pada penelitian ini ada satu variabel yang tidak baik atau kurang memenuhi, yaitu FI4 dengan variabel atau nilai loading factor 0,669. Nah, ini kan ada di bawah 0,7. Maka kita harus menghilangkannya. Bagaimana cara menghilangkannya? Kita kembali ke edit. Nah, jika sudah kita ke edit dan kita back terlebih dahulu. Nah, jika sudah kita back, maka kita hilangkan atau kita delete FI4 ini. Kita delete. Oke, jika sudah kita delete, maka kita uji kembali PLSM algorithm dan start calculation. Jika sudah, maka bisa kita lihat data-data di sini. Apakah sudah nilai loading factor-nya apakah sudah baik atau belum. Nah, di sini karena nilainya sudah baik, maka kita bisa melihat hasilnya, yaitu ada di bagian kiri ini. Pertama, setelah kita keluarkan, maka uji kita lanjutkan dengan melihat hasil, yaitu yang pertama, discriminant validity. Kita cari terlebih dahulu, di mana letak discriminant validity. Nah, ini teman-teman, discriminant validity. Lalu kita lihat di data HTMT atau heterotroid monotroid ratio. Nah, di sini di bagian data HTMT kita lihat karena jika data itu hijau, maka data itu sudah benar. Tetapi di sini ada data yang merah atau tidak hijau. Nah, di sini untuk melihat data HTMT itu baik atau tidak, kita harus melihat atau indikatornya yaitu nilainya, karena nilainya diskriminatif dan kita lihat pada data HTMT, karena ada data HTMT yang nilainya lebih dari 0,90, maka tidak bisa menggunakan uji ini. Nah, kita tidak bisa menggunakan uji ini teman-teman.
jika ada data yang lebih dari 0,90. Jadi semuanya harus kurang dari 0,90 atau 0,90 pas. Jadi jika data ini ada yang merah, maka kita tidak bisa menggunakan data ini. Nah, lalu bagaimana caranya? Jika tidak bisa menggunakan ini, kita beralih ke Fornell-Lercher Iteration. Nah, di Fornell-Lercher Iteration ini, datanya hitam semua, teman-teman. Menunjukkan bahwa kita bisa menggunakan Fornell-Lercher Iteration. Nah, jika sudah, lalu kita lanjutkan ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas di mana? Nah, di atasnya, teman-teman. Construct reliability and validity. Nah, di uji reliabilitas ini, construct reliability dan validity, di mana jika semua nilai konstruk sesuai dengan composite reliability, yaitu lebih dari 0,7, maka kita bisa lanjutkan ke uji selanjutnya, yaitu uji multikolinearitas. Di sini kita melihat tidak ada data yang merah, teman-teman. Maka data ini sudah benar. Lalu bisa kita lanjutkan ke uji multikolinearity, yaitu yang ada di bawahnya. Collinearity statistik. Nah, di uji multikolinearity ini kita bisa melihat di sini karena nilai FIF berada di bawah 10 semua, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas pada model. Nah, di sini jika nilai FIF berada di bawah 10 semua, maka tidak ada yang memiliki masalah multikolinearitas. Kita lanjutkan. Lalu kita lanjutkan pada uji R-square, pada overview. Nah, di uji R-square. Nah, mana uji R-square? Ini dia, teman-teman. Uji R-square. Kita lihat pada bagian overview. Di sini, data overview sudah benar, teman-teman. Lalu, kita lanjutkan ke F-square. Di F-square ini, kita akan melihat pada bagian matriks. Nah, di bagian F-square, pada bagian matriks, jika data sudah benar, kita bisa melanjutkan ke uji lainnya, yaitu uji model fit. Nah, di sini datanya sudah benar, teman-teman. Lalu kita lanjutkan ke uji model fit. Nih, uji model fit. Nah, di model fit kita melihat apakah model yang kita dapatkan sudah bagus atau tidak. Jika model fit tidak memenuhi, sehingga model fit tidak perlu dimasukkan ke dalam penelitian. Jika data model fit ini tidak memenuhi, maka tidak perlu dimasukkan ke data penelitian. Nah, dan yang selanjutnya kita masuk ke uji outer loading. Nah, untuk uji outer loading ini tidak di sini, teman-teman. Untuk uji outer loading ini tidak di sini, teman-teman. Bagaimana caranya? Kita edit terlebih dahulu, lalu kita pilih calculate, dan kemudian kita pilih bootstrapping. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih start calculation. Kita tunggu sebentar. Hingga mencapai 100%. Nah, jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Lalu, jika uji outer loading sudah, maka lalu kita cari outer loading dan kita lihat di mana outer loading. Nah, ini, teman-teman, outer loading di sini, teman-teman. Jadi lalu kita lihat outer loading dan kita lihat mean dan standard deviation. Jika sudah, nah di sini karena datanya sudah sesuai, kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya kita lihat ada path coefficient. Nah, di bagian ini, teman-teman, path coefficient, dan kita lihat ada path coefficient yang menyampaikan hasil signifikansi variabel hasil yang sudah kita uji tadi. Jadi, pada bagian path coefficient ini merupakan hasil signifikansi variabel hasil yang sudah kita uji tadi, teman-teman. Nah, itu tadi uji yang sudah kita lakukan bersama-sama mengenai uji moderasi untuk memenuhi tugas pertemuan ke-13. Alhamdulillah. Terima kasih untuk waktu yang telah kalian berikan dan saya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.